Maca Quran lan maknane kaping pindho salat wengi lakonono kaping telu wong kang saleh kumpulono kaping papat kudu weteng ingkang luwih kaping lima zikir wengi ingkang suwe salah sawijine sapa bisa nglakoni mugi-mugi Gusti Allah nyembatani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Nama saya Riu Rindani. Jabatan saya di DKM Masjid Jami Al Amin ya, sebagai ketua, di mana pada malam ini kita telah mengadakan acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, di mana dalam acara Maulid ini ada beberapa kegiatan yang kita lakukan. Di antaranya adalah adanya lomba-lomba yang telah dilaksanakan tadi pagi ya. Di antaranya ada tilawatil Quran, hafiz Quran, dan lomba mewarnai bagi adik-adik kita. Kemudian di malamnya setelah ba'da sholat maghrib, kita melakukan kegiatan pembacaan rawi atau riwayat Nabi Muhammad SAW dengan diiringi rebana hadroh, dan kemudian ba'da isya dilanjutkan dengan ceramah agama oleh guru kita Ustadz Habib Amri Azmat Khan Ilsi. Alhamdulillah selesai dengan sukses, dengan acara lancar, dan diakhiri dengan ramah tamah, kita makan bersama-sama dengan para jamaah. Demikian ya. Harapannya dengan diadakannya acara ini adalah diharapkannya adalah agar masyarakat umat Islam ya, khususnya warga kami, warga RW 013 Sukahati Cibinong, akan lebih bisa menerapkan, melaksanakan akhlak-akhlak yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, demikian yang bisa kami harapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi
serta seluruh para haji dan juga para ketua DKM ataupun juga wakil daripada DKM masjid-masjid, berkhusus Pak Haji Tuyung sebagai ketua DKM Masjid Al-Amin, bapak-bapak, ibu-ibu yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya senang, bahagia mengadakan maulid habis isya langsung ya. Biasanya naik ceramah itu 9:30, ini 7:30 udah naik. Alhamdulillah senang. Iya, karena yang kita inginkan daripada maulid kita itu bukan hanya semata-mata ritual atau perayaan tahunan. Maulid itu Pak Ibu artinya kelahiran, waktu atau tempat lahir. Jadi memperingati hari lahirnya Nabi, yang kita inginkan juga lahir cinta yang kuat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hati kita. Yang kita inginkan juga lahir pengenalan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hati kita. Yang kita inginkan setelah maulid kelahiran Nabi SAW juga lahir al-irtibah, kekuatan ikatan batin kita dengan Rasulullah SAW, sehingga lahirlah usaha kita untuk membantu dakwah Nabi SAW, lahirlah akhlak-akhlak Nabi dalam kehidupan kita sehari-hari, lahirlah juga ibadah-ibadahnya Nabi dalam hidup kita sehari-hari. Itu yang kita inginkan daripada maulid. Jadi bukan hanya semata-mata kumpul-kumpul. Ini makan biaya nggak ada biayanya nggak? Oh ada ya. Jadi bukan gratisan ini. Ternyata ada biayanya. Bapak ini bikin panggung aja perlu waktu, perlu tenaga, perlu biaya. Belum lagi dengan ini nih, mata satu, ada kamera. Belum lagi dengan macam-macam sound systemnya, makanannya. Jadi uang yang kita kumpulkan, tenaga yang kita sumbangkan, waktu yang kita luangkan, itu jangan sampai tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga dalam kehidupan kita setelahnya. Jadi kita tidak mau setelah maulid merayakan hari lahir Nabi, terus setelah maulid bubar Nabi mati dalam hati kita. Sholat subuhnya tetap tidak tergerak, zikir pagi petangnya tetap tidak diamalkan, sunnah-sunnah makannya, sunnah tidurnya, sunnah ke WC-nya tetap tidak ada. Hidup sedikit demi sedikit. Yang kita inginkan bukan hanya Nabi lahir ketika peringatan maulid, tapi Nabi lahir terus ada dalam diri kita. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala janji, kata Allah Subhanahu wa taala, "Maka Allahu yu'adzibahum wa anta fihim." Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengadab mereka selama engkau wahai Nabi ada di tengah-tengah mereka. Ini garis bawah ini. Allah tidak akan mengadab selama Nabi ada di tengah-tengah mereka. Jadi sebagian ulama ada yang menafsirkan, kalaulah sekarang fisik dan wujud Nabi sudah tidak ada, tapi kalau masih ada sunnahnya Nabi, agamanya Nabi, dakwahnya Nabi, fikirnya Nabi, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengadab satu kamu. Yang kita inginkan adalah agar bagaimana saat ketika setelah kita maulid, Nabi SAW tetap ada dalam hati kita, ada di rumah-rumah kita. Ada seorang ulama besar periwayat hadis, namanya Al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi, Imam Tirmidzi, hadis riwayat Tirmidzi biasanya. Imam Tirmidzi itu mengumpulkan hadis-hadis yang ada di dalam kitab Sunan atau Jami' Al-Tirmidzi. Imam Sunan Tirmidzi itu ada dalam sekitar 5.000-an hadis, 4.000-an sampai ke 5.000-an hadis, kumpulkan dari berbagai negara. Beratus-ratus ulama dijumpai. Setelah jadi, terus kemudian beliau muqabalah, beliau sampaikan, beliau bagi koreksi, dia koreksi kepada para ulama. Datang
dari sekian banyak, dari sekian ratus ribu hadis, beliau hanya memasukkan beberapa ribu hadis. Jadi kata beliau, siapa yang di rumahnya ada kitab saya, kitab Sunan Tirmidzi, seolah-olah di rumahnya ada Nabi yang sedang berbicara. Yang kita inginkan juga begitu. Di dalam rumah kita ada Rasulullah SAW. Di dalam masjid kita ada Rasulullah SAW. Di tempat tidur kita ada Rasulullah SAW. Di pasar kita ada Rasulullah SAW. Jadi saat ketika seseorang sudah kuat hubungan dengan Nabi SAW, dia tidak terlepas daripada baginda di mana saja, bahkan di WC-nya. Ada seorang ulama namanya Al-Imam Abdul Abbas Al-Mursi rahimahullah ta'ala, ulama wali Allah, kekasih Allah terkenal di Mesir. Jadi kata beliau, lau hujiba anni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahdhah ma'adatu nafsi muslimah. Seandainya saya terhijab, terhalang untuk melihat Rasulullah SAW satu detik saja, maka saya sudah tidak menganggap diri saya muslim. Seandainya saya lupa sama Nabi walaupun satu detik, saya sudah tidak menganggap diri saya Islamnya benar. Jadi saat ketika bersama istri, tetap yang diingat Rasulullah. Akhlak bersama istri seperti apa? Ketika bersama anak, ingat Rasulullah. Anak, akhlak bersama anak seperti apa? Ketika bersama tetangga, ketika di pasar, ketika di kantor, ketika di masjid, ketika di jalan, semuanya yang terkenal itu Rasulullah SAW. Jadi seorang orang yang Islam, orang yang beriman, dia tidak akan lepas pandangan hatinya daripada Rasulullah SAW. Ini yang kita inginkan dari maulid-maulid yang diadakan di mana-mana. Alhamdulillah, semoga Allah SWT terima majelis maulid kita pada malam hari ini. Semoga ini juga dilaporkan kepada baginda. Dilaporkan kepada siapa? Rasulullah. Dilaporkan kepada baginda. Nabi SAW katakan, hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Hidup saya baik untuk kalian, mati saya, wafatnya saya pun juga baik untuk kalian. Uridu alaiya a'malukum. Akan dilaporkan kepada saya amal-amal kalian. Akan dilaporkan kepada saya amal-amal kalian. Fa in wajadtu fihi khaira fiha khaira. Apabila saya dapati amal kalian ada yang baik, hamdulillah, saya langsung memuji Allah. Senang Nabi SAW. Wa idza wajadtu ghairan dzalik. Tapi kalau aku dapati amal kalian tidak baik, Nabi tidak katakan jahat, Nabi tidak katakan maksiat, tidak baik. Ini sopan santunnya Nabi kepada umat. Gak mau umatnya tersakiti apabila saya dapati maksiat. Dah, Nabi tidak katakan ghairan dzalik. Kalau saya tidak dapati kurang baik, kalau saya dapati amal kurang baik, istaghfartu lakum, aku akan beristighfar memintakan ampun kepada Allah untuk kalian. Jadi Nabi itu setelah dikubur bukan leha-leha, bukan tenang, dapat laporan, Nabi laporan, diperlihatkan, tetap Nabi dengan doanya, Nabi dengan munajatnya di dalam kubur, dan itu sesuai dengan dalam hadisnya. Maka kita ingin agar malam maulid kita ataupun juga peringatan maulid kita ini dilaporkan kepada Nabi. Setidaknya ini dapat membuat secercah senyuman di wajah Nabi SAW. Ini yang kita inginkan. Berapa banyak maksiat yang sudah kita lakukan mungkin membuat Rasulullah SAW sedih. Berapa banyak maksiat yang kita lakukan membuat Nabi SAW kecewa. Berapa banyak kelakuan yang kita lakukan ternyata membuat Nabi SAW murka mungkin juga. Tapi dengan sedikit banyak yang kita lakukan, yang kita buat, peringatan maulid, majelis maulid, kita ingin agar sedikit banyak Rasulullah SAW tersenyum dengan amal-amal kita. Toh juga di dalamnya tidak ada sesuatu yang munkar. Kalau seandainya maulid di dalamnya ada perkara yang munkar, tinggal dihilangkan kemungkarannya saja, bukan dihilangkan maulidnya. Seandainya di dalam maulid ada yang joget-joget, ada yang nari striptis misalnya, ataupun juga telanjang bugil, ya dihilangkan ya, ada yang bugilnya aja, maulidnya nggak perlu. Atau disebut ini gara-gara maulid ini jadi subuhnya kesiangan, maulid sampai jam 2, maulid sampai jam 1 malam, ganggu tetangga dan sebagainya. Ya sudah, yang dilakukan seperti alamin, habis isya langsung maulidan, langsung selesai masalahnya. Beres-beres paling jam 10-an, jam 11:30 sudah pada tidur,
kalau mengamuk udah nggak ada ahliannya lagi langsung. Nah, jadi kita hilangkan yang kurang bagusnya, dihilangkan dari maulid, tapi maulidnya sendiri isinya bagus, yang kita inginkan lebih kenal dengan Rasulullah SAW. Sebagaimana riwayat Sayyidina Ali dalam riwayat Tirmizi, Sayyidina Ali ketika menceritakan Rasulullah SAW, man ra'ahu badihan anha, orang yang melihat Rasulullah SAW pertama kali pasti ada deg-degan, takut, segan, khawatir. Sampai ada seorang hamba sahaya saat ketika mau salaman sama Nabi aja, pertama kali ketemu Nabi itu langsung bergetar, badannya bergetar, kakinya dingin. Nabi bilang lantura, nggak perlu takut, nggak perlu takut. Innama ana ibnu ummin takul qadir. Aku ini hanya seorang anak wanita miskin yang makannya daging kering. Kalau kita sekarang ikan asin, begitulah lebih kurang. Cuman saya ini cuman orang biasa. Saya mah bukan orang hebat, saya bukan orang gede. Saya cuman anak seorang perempuan yang makan daging kering. Daging kering zaman bukan seperti sekarang, gede, itu mewah lah. Daging kering di zaman dahulu bisa beberapa hari hampir seperti batu. Jadi betul-betul orang miskin. Saya cuma anak orang miskin, jadi nggak perlu takut. Nabi SAW. Jadi orang yang pertama kali ketemu Nabi sedang pasti takut, khawatir karena belum kenal. Wa man aqra'ahu ma'rifatan wa man khalaqahu ma'rifatan ahabba. Tapi kata Sayyidina Ali, yang sudah kenal, yang sudah bergaul, yang sudah dekat dengan Nabi pasti cinta dengan Nabi. Tapi syaratnya kenal. Kalau pertama kali melihat seperti mungkin beberapa tahun yang lalu, banyak daripada orang-orang muslim yang menggambarkan bikin karikatur Nabi, ditaruh bom di atas sorbannya. Masih ingat Bapak peristiwa Denmark? Saat ketika bikin karikatur, ada karikatur Denmark, bikin kartun katanya ini Muhammad, kemudian bawa bom. Kenapa? Mereka nggak kenal sama Nabi. Mereka tahunya Nabi itu dari siapa? Dari orang-orang yang ngaku umatnya Nabi. Oh, ternyata gitu ya umatnya Nabi itu. Jadi begitulah nabinya. Yang terorisnya, yang membuat ketakutannya, yang bikin onarnya, yang bikin perpecahannya. Tapi ternyata nggak menggambarkan sosok Nabi sebenarnya. Maka kita menjadi representasi, menjadi wujud Rasulullah SAW di atas muka bumi. Kalau akhlak kita baik, maka Nabi SAW pun juga akan dipandang baik oleh orang-orang lain. Kalau kitanya buruk, yang sering-sering ke masjid aja buruk akhlaknya. Oh begitu imamnya, begitulah lebih kurang. Santri misalnya, makan pakai tangan kiri ataupun lambat sholat. Oh ustadznya emang begitu. Yang dilihat ustadznya. Begitu juga anaknya bandel. Bapaknya juga begitu lebih kurang. Padahal bapaknya mungkin orang soleh, tapi anaknya ya kurang soleh lah. Tetapi begitulah lebih kurang hubungan kita dengan baginda. Maka pada tema kali ini apa saya lupa? Geser deh, kelihatan deh temanya. Akhlak Nabi meraih kebahagiaan dunia akhirat. Pokoknya intinya tentang akhlak itu intinya, gitu ya kan? Saya lupa temanya, ya. Jadi kita ingin mengenal Nabi SAW sehingga mencintai baginda melalui akhlaknya. Jadi kata Imam Qadhiyah dalam kitab Syifa, ada seorang ulama bilang begini Pak, namanya cinta biasanya itu punya 3 sebab. Cinta itu biasanya punya 3 sebab. Sebab yang pertama, orang bisa cinta itu karena fisik. Bapak ketika memilih ibu-ibunya, bukan ibu orang lain ya, memilih ibunya, ketika itu awal pertama kali mungkin melihat fisiknya dulu. Luar biasa, subhanallah, salah zikir Pak, astagfirullah mestinya. Saat ketika melihat perempuan cakep, subhanallah, maha suci Allah, ciptaan engkau seindah ini, la ilaha illallah, salah. Zikirnya keliru, mestinya astagfirullah kalau lihat cewek cakep itu. Karena kita melihat bukan dalam keadaan yang halal. Kadang-kadang di Facebook, masya Allah, ketika ceweknya cakep, bawahnya itu subhanallah, salah. Zikirnya keliru, salah zikir. Mestinya astagfirullah, mestinya innalillahi wa inna ilaihi raji'un, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, mestinya zikirnya. Nah, jadi kita saat ketika mencintai
kan, walaupun orang lain berkata nggak cantik, tapi menurut kita mempesona. Pertama, orang bisa cinta itu karena fisik. Maka wajar Nabi SAW dengan fisiknya yang sempurna, tapi itu bukan pembahasan kita. Yang kedua, orang cinta itu sebabnya kata apa kira-kira? Ihsan, karena kebaikan, jasa, karena sering dikasih. Ya pertama mungkin melamar ditolak, tapi sering datang bawa martabak, ataupun juga ya mungkin martabak dengan BMW-nya sekaligus. Jadinya ataupun juga dengan bantuan-bantuan lama-lama dulu juga oke juga kalau mertua akhirnya nikahin juga. Apa sebabnya cinta? Tadinya enggak suka segala macam, tapi ketika udah ditolong cinta. Ada perbuatan baik yang kita terima. Nabi paling baik dan paling berjasa kepada umat. Kita ini banyak dosa, kita ini banyak maksiat, tapi tidak diperlakukan seperti umat terdahulu. Umat terdahulu zinanya malam, paginya udah dihukum sama Allah Subhanahu wa taala. Langsung ditulis di pintu rumahnya, fulan malam habis berzina, fulan malam habis membunuh orang, fulan malam habis mabok. Ini yang terjadi kepada Bani Israil. Oh susah Pak hidup seperti ini. Bahkan taubatnya aja suruh faktulu anfusakum, suruh saling bunuh-membunuh. Cara taubatnya susah. Tapi asbab karena baginda Nabi SAW yang lebih sombong daripada Fir'aun banyak. Di zaman kita yang lebih pelit daripada Korun banyak. Tapi mana yang pernah ditenggelamkan dengan rumah-rumahnya? Nggak pernah dengar kita. Yang paling lebih korek kalau bahasa ini lebih pelit daripada Korun banyak. Maunya dibayarin aja, tapi nggak pernah bayarin kalau saya makan. Contohnya ini contohnya. Maunya dapat fasilitas saja, tapi nggak pernah nyumbang. Maunya masuk usulan doang, tapi nggak pernah kerja. Pelitnya banyak. Yang pelit lebih pelit daripada Korun banyak. Yang lebih sombong daripada Firaun banyak. Kita dulu di zaman Nabi Lot itu hanya laki sama laki. Di kita perempuan sama hewan malah ada. Lebih parah Pak. Terus kenapa nggak ada hujan batu kayak Paul Sanu? Kenapa nggak ada dibolak dibalik seperti Dead Sea itu laut mati? Nggak ada. Kenapa? Asbab Rasulullah. Karena ini umatnya Nabi sama Allah itu ditunggu taubatnya, ditunggu balik sama Allah, dikasih kesempatan lagi, dikasih umur. Wah, ini asbab Nabi semua, jasanya Nabi SAW. Jadi kedua, asbab cinta itu ihsan, perbuatan baik, jasa baik seseorang. Ini juga bukan pembahasan kita. Belum lagi nanti kalau kita bicara masalah syafaat, udah nggak ada. Seandainya boleh membayar dengan dunia dengan seisi-isinya, nggak kebayang syafaat. Sebab setiap orang kaya mau memberikan semua yang dia miliki, yang penting selamat daripada neraka. Jangankan untuk selamat daripada neraka, orang-orang kaya sekarang untuk selamat daripada penyakit ginjal, gagal ginjal, berani donor ginjal kalau ada duitnya, cari transfusi ginjal kalau ada yang bagus, hanya untuk menyelamatkan diri daripada penyakit ginjal, gagal ginjal. Hanya untuk donor mata, biar matanya berani beli transfusi mata. Orang-orang kaya maksud saya yang nggak ada duitnya itu jangan cerita. Kalau untuk selamat daripada penyakit saja, ternyata kita sanggup untuk menghabiskan sekian juta miliar untuk kesehatan kita selama di dunia. Gimana bisa di akhirat? Kira-kira kalau seandainya nanti kita di akhirat akan mampu bayar berapa yang akan bisa menyelamatkan kita daripada neraka? Nggak bisa. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Sudah nggak manfaat hartanya yang dulu kaya, nggak manfaat anaknya yang pinter-pinter, insinyurnya, profesor, doktornya yang punya jabatan, nggak manfaat semuanya. Allah karim. Berarti maknanya Rasulullah lebih berjasa, paling berjasa, bahkan lebih berjasa dari ibu dan bapak kita. Dua, yang ketiga, yang ini akan menjadi pembahasan kita. Orang itu ceritanya, orang itu cinta biasanya karena akhlaknya bagus. Kita mungkin
ngelihat ada orang rajin bersih-bersih hanya rajin bersih-bersih, padahal nggak ada manfaatnya untuk kita senang. Ada orang yang pemurah, walaupun kita nggak dapat pemberiannya, tapi kita cinta sama orang pemurah. Ada orang yang rajin ibadah, kita nggak dapat manfaat apa-apa, tapi kita senang melihat orang rajin ibadah. Yang tidak bisa dipahami ya, maka cinta itu bisa tumbuh disebabkan karena akhlak yang baik. Ini yang ketiga. Jadi orang bisa cinta yang pertama karena fisik, Nabi SAW fisiknya sempurna. Yang kedua karena jasa, karena perbuatan baik. Yang ketiga karena akhlak. Ini tiga ini, asbab ini sempurna ada pada diri Nabi, maka tidak ada alasan untuk tidak cinta kepada baginda. Karena tiga-tiganya ada semua, cuma nggak kenal, itu aja masalahnya. Nah, peringatan Maulid ini adalah sarana untuk memperkenalkan kepada putra-putri kita dan kita sendiri. Kadang-kadang kita sering diperkenalkan dengan Lifebuoy. Tiap hari iklan Lifebuoy, Pepsodent masuk dalam TV kita, sehingga masuk dalam hati kita. Karena tiap hari diperkenalkan. Padahal iklan itu juga kita tahu, abis ini begini, abis ini ngomong begini, kita udah tahu. Tapi tutup aja dia nggak bosan-bosan untuk iklanin, dan kita juga nggak pernah bosan nontonin. Beda lagi, juga lagi kalau sinetron diganti iklan. Tapi kalau Nabi jarang kita iklankan, agama jarang kita iklankan, jarang untuk diperdengarkan, kecuali yang sering aja kajian, yang nggak sengaja melihat status Facebook ada ceramah, itu juga nggak sengaja. Nah, jadi makanya majelis maulid inilah kita kumpul yang seperti ini, kita diperingatkan atau diiklankan tentang agama di hari Jumat. Apa yang terjadi? Hari Jumat adalah iklan agama itu. Kalau di mana? Kalau di TV kita ada iklan layanan masyarakat. Ini layanan akhirat. Tapi apa yang terjadi ketika iklan khotib itu mengiklankan akhirat? Apa yang terjadi? Dalam itu 1, 2, 3 ada akan lebih terlelah, akan lebih terlelah. Akhirnya ngorok sampai akhir baru alhamdulillah ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Padahal yang dibicarakan lagi tentang akhirat. Nah, jadi di majelis maulid yang seperti ini kita ingin dengar, kita ingin pelajari, kita ingin lebih mengenal dengan baginda Nabi SAW. Itu mukadimahnya supaya ya. Jadi makanya kita ingin dari akhlak itu sebenarnya Pak, sebenarnya akhlak itu muncul dari mana? 2. Satu, ada motivasi untuk apa kita berakhlak. Yang kedua, bentuk akhlaknya, ilmu tentang apa itu akhlak. Jadi kita akan bisa berakhlak, 2 aja motivasinya. Satu, kadang-kadang banyak teori panjang sini, tapi nggak dikenalkan yang 2 ini. Satu, motivasi kita berakhlak itu maaf Pak. Dulu saya alhamdulillah pernah ikut, Allah izinkan ikut bersama almarhum Syekhuna Al-Habib Abu Bakar Al-Adli. Suatu ketika Abu Bakar Al-Adli almarhum yang baru meninggal kemarin, dokter luar biasa, alim luar biasa. Beliau setelah beliau menyampaikan materi, terus kemudian waktu itu ada seorang menteri yang memberikan sambutan. Terus menteri itu bilang begini, lebih kurang Pak, kita umat Islam kurang lebih apa? Umat Islam ini selayaknya meniru dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Barat, oleh orang-orang Jepang. Mereka disiplin, mereka bersih, mereka tertib. Kurang lebih itu bahasanya seperti itu. Jadi yang terkumpul, yang dikumpulkan atau yang diundang ketika itu adalah para duat, para dai, para ustaz, begitu lah murah. Jadi sehingga sang menteri itu, saya sebutkan namanya, ini menyampaikan demikian sebagai bentuk acuan. Jadi maksudnya baik. Maksudnya kita orang Islam ini kehilangan jati diri, justru malah ada di Jepang, justru disiplin itu adanya di Amerika. Misalnya ini kata beliau, kata si menteri yang berkenaan.
Maka setelah selesai si menteri ini berbicara, Habib Abu Bakar Al-Adli, Allah yang fahum, itu beliau menanggapi daripada apa yang disampaikan oleh si menteri. Kata Abu Bakar begini lebih kurang, untuk orang-orang yang non-muslim, mereka baik, mereka ramah, mereka disiplin, mereka jujur, mereka tepat waktu, mereka bersih, apapun semua akhlak-akhlak yang baik yang dilakukan oleh orang non-muslim itu tidak sebanding dengan akhlak-akhlak yang diajarkan oleh agama kita. Jadi maksudnya kita ini sebenarnya tidak butuh, apa bahasanya ya, tidak perlu untuk mencontek, kembali saja kepada agama. Terus kemudian sebab apa bedanya? Sebab akhlak-akhlak baik yang dilakukan oleh orang Islam itu atas dasar lillah, atas dasar karena Allah, untuk mendapatkan ridho Allah, untuk mendapatkan surga, untuk akhirat tanpa pamrih. Sedangkan orang-orang yang gak yakin dengan Allah, gak yakin dengan akhirat, mereka akhlak baik iya, tapi untuk apa? Orang non-muslim ketika dia, tanpa menjelekkan ya, orang muslim ketika dia berbuat baik ini agar di dunia diperbuat baik juga, agar dagangannya laris, bisnisnya maju, negaranya menjadi sorotan mata dunia. Bersih itu kenapa? Oh, bersih itu karena mereka ingin sehat. Jadi semua tujuan dan motivasinya hanya dunia semata-mata. Berbeda dengan orang muslim. Orang muslim saat ketika dia jujur, ketika dia baik, ketika dia ramah, ketika dia bersih, itu tidak mengharap duniawi, bukan duniawi semata-mata, bukan. Kita baik bukan karena agar orang lain baik kepada kita, bukan. Tapi agar Allah baik kepada kita. Bisa dipahami kira-kira bedanya jauh Pak. Yang satu motivasi akhlaknya adalah dunia. Orang-orang yang tidak beragama motivasi akhlaknya dunia aja. Tapi orang Islam motivasi kita ini untuk berakhlak apa? Allah, ridho Allah. Kita ingin surga, kita ingin pertolongan Allah. Makanya Nabi SAW katakan, wala yazalu abdin. Kata Nabi SAW, wallahu fi aunil abdi, maka al-abdu fi auni akhihi. Kata Nabi, seorang hamba akan senantiasa ditolong Allah selama menolong saudaranya. Jadi kita menolong tetangga, menolong anak, menolong istri, menolong orang tua, bakti sama orang tua, itu akan ditolong oleh siapa? Allah. Berbeda jauh. Kalau motivasinya salah, pasti akhlaknya salah. Karena niatnya salah. Kita ingin berakhlak karena agar menjadi negara yang maju. Oh, berarti ini kita ingin dipandang oleh makhluk. Pasti nanti kalau nggak lagi dipandang sama makhluk, akhlaknya buruk. Kalau sudah kecewa dengan orang, nggak bisa kita mengampuni orang yang berbuat salah kepada kita. Kalau tidak mencari balasan surga, nggak bakal bisa. Motivasinya harus surga. Dulu Nabi SAW itu pernah istrinya digosipin, difitnah. Saya kenal Aisyah radhiyallahu anha. Saat ketika Sayyidatuna Aisyah digosipin berpacaran dengan seorang sahabat Nabi, itu ketika itu rame sampai beberapa hari nggak turun ayat. Akhirnya Allah turunkan ayat orang yang baik itu akan dikhususkan untuk orang wanita yang baik, akan diperuntukkan untuk laki-laki yang baik, laki-laki yang baik untuk wanita yang baik. Wal khabithatu lil khabithin wal khabithuna lil khabithat, dan wanita yang buruk untuk laki-laki yang buruk, laki-laki yang buruk untuk wanita yang buruk. Jadi ayat ini memberikan pengertian kepada para sahabat bahwa Rasul itu orang baik, pasti istrinya baik. Itu maksudnya. Jadi terbebaslah Sayyidatuna Aisyah daripada tuduhan nyeleweng, selingkuhnya ataupun juga pacarannya. Nabi terbebas. Sayyidina Abu Bakar sebagai bapak ayah daripada Sayyidatuna Aisyah nggak terima. Apalagi ada di antara anak angkatnya Abu Bakar yang selama ini dikasih duit, yang selama ini dikasih nafkah. Salah satu anak Abu Bakar ikut ngomongin Sayyidatuna Aisyah. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala turunkan ala tuhibbuna ayyafirullah
bagus, baju bagus, boleh nggak? Maksudnya takutnya nanti lihat, mungkin ada ancaman ataupun dosa atau makruh atau Nabi nggak suka. Maka ini sahabat ini tanya, boleh nggak Nabi kalau an yakuna rajul saubuhu hasanan, bagus bajunya, na'luhu hasanan, bagus sendalnya, boleh nggak Nabi berhias kayak begitu? Apa jawab Nabi SAW? Innallaha jamil yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu cakep, Allah itu indah, Allah itu bersih, Allah itu bagus dan mencintai keindahan. Coba lihat Pak, gimana Nabi SAW mengalihkan motivasi berakhlak, berpakaian bagus, itu bukan untuk tampil ke orang. Kita termasuk saya. Kalau di depan orang, kalau untuk kawinan, masya Allah pakaiannya bagus. Tapi ketika kita tahajud mungkin, atau ketika kita sholat sendiri di rumah, biasa aja. Kalau di depan makhluk, untuk dipajang depan orang, berpenampilan super istimewa. Tapi kalau untuk sholat, bodoh amat. Yang sini ya bau keringat, bau jigongnya, ataupun bulu hidung kemana-mana. Coba kalau mau foto bersama pengantin, nggak mungkin pecinya miring. Nah, begitu lebih kurang. Jadi Nabi SAW tidak menyalahkan baju bagusnya, tapi Nabi langsung mengalihkan motivasinya. Jangan sampai salah motivasinya. Sesungguhnya Allah itu indah dan suka keindahan. Jadi kalau kamu mau indah, baju kamu, badan kamu, perhiasan kamu, segala kamu indah, itu yang diinginkan dan dicari adalah agar Allah senang sama saya. Ini motivasi akhlak yang pertama. Kalau tanpa ini rusak akhlaknya. Benar Pak? Kalau motivasi akhlak itu semata-mata takut dengan orang tua, anak gak bakal bisa berakhlak di luar orang tuanya, pengawasan orang tua. Maka yang pertama harus dikenalkan untuk bisa berakhlak Allah, ma'rifat Allah, kenal dengan Allah, Allah Maha Melihat, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Besar, pemberian Allah jauh lebih hebat daripada orang. Begitu yang semestinya, baru bisa. Ini motivasi yang pertama. Yang kedua, yang kita bicarakan untuk bisa berakhlak adalah caranya, bentuknya. Maka yang mau kita bicarakan dari akhlak sekian banyak akhlak, apanya? Motivasi berakhlak juga diantaranya adalah duduk bersama Rasulullah dalam surga. Bersama Rasulullah. Besar ini Pak. Duduk bersama Rasulullah dalam surga. Nabi SAW mengatakan, aqrabukum minni manzilatan ahsanukum khuluqan. Yang paling dekat nanti duduknya bersama saya, yang paling dekat nanti duduknya bersama saya, yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Yang kita inginkan daripada akhlak, motivasi akhlak kita adalah bagaimana agar ibadah kita tidak percuma. Karena tanpa akhlak, ibadah kita bahkan iman kita diragukan. La yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman salah seorang kalian, tidak wujud iman salah seorang kalian. Hatta, kata-kata lain, hatta ya'man jaru bawa'iqahu. Nggak beriman itu orang, nggak beriman. Kenapa? Maksudnya siapa yang nggak beriman ya Rasulullah? Orang yang tetangganya nggak merasa aman dari kejahatannya, diganggu. Itu kata Nabi nggak ada imannya. Nabi SAW pernah ditanya, ayyul mu'minin ahsan, orang beriman tuh yang imannya paling bagusnya kayak gimana? Nabi jawabnya simpel ya, ahsanul khuluq, yang paling baik akhlaknya. Jadi maknanya tanpa akhlak, walaupun kita punya ilmu tinggi, ibadah banyak, hancur semuanya. Fawailul lil musallin, celaka bagi orang yang sholat. Sambung alladzina fawail apa pakai kira-kira. Lo jadi belajar begini ya. Fawailul lil musallin alladzina an sholatihim sahun. Pertama, orang yang sholat tapi tidak ada akhlaknya, nggak ada adabnya sama Allah. Al-sholatihim sahun. Kita biasanya kalau bicara akhlak itu cuma berbicara sesama kita, tapi lupa ada akhlak yang lebih tinggi, akhlak kepada Allah. Ini jarang sekali disebutin. Akhlak, bicara akhlak itu masih kepada tetangga, kepada keluarga, kepada manusia. Tapi ada yang lebih akhlak kepada Allah. Maka
game lebih besar, kerja lebih besar, bisnis lebih besar. Sahur ditunda-tunda, sahur lalai dari sholatnya, waktunya sholat tapi entar-entaran. Bapak kalau dimanggil anak, terus anaknya entar-entaran, kesel gak? Jadi kira-kira kita sebenarnya nggak perlu kesel sih, sebab kita juga gitu sama Allah gitu lebih kurang ya. Kalau mau jujur lah dalam hati kita ini, kita saat ketika kita nyuruh orang lambat, lama punya pembantu misalnya, suruh ngepel dari tadi, dari sebelum tamu datang sampai tamu habis nggak diberes-beresin, kesel nggak kira-kira? Kesel. Gimana Allah jawab? Untuk Allah menyadar, Allah. Ini akhlak kepada Allah SWT. Habis sholatnya masih dianggap celaka. Kita ini. Fawailul lil musallin alladzina an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Riya. Dalam sholatnya digunakan untuk riya, pamer. Biar dikata ahli masjid, itu riya. Terus yang ketiga, wa yamna'una ma'un. Orang sholatnya dianggap celaka ketika yamna'una ma'un, mencegah, tidak mau memberi barang pinjaman. Ayat, misalnya bapak ibu misalnya punya panci, nggak terpakai, tetangga lagi mau hajatan, bu, assalamualaikum, mau pinjam panci boleh? Nggak boleh, dia rusak, dibagiinnya lama kan. Akhirnya nggak dikasih, wa yamna'una ma'un, sholatnya masih kata Allah masih celaka. Karena akhlaknya buruk, akhirnya sholatnya masih jatuh celaka. Kayak apa itu ya? Terus kemudian puasa, sama juga begitu juga. Puasa capek-capek, kam min sha'imin laisa lahu min syiyami illa dzunub. Ada orang di zaman Nabi puasa tapi gibah jalan. Gibah ngomongin orang yang dulu jalan. Tetap aja puasa, tapi ya infotainment tetap. Di zaman Nabi dua orang perempuan. Suatu ketika lagi puasa sunnah, ini perempuan ibu-ibu habis ngerumpi, tiba-tiba keselak. Lagi puasa, padahal dua-duanya lagi puasa. Lagi ngerumpi, tiba-tiba keselak, nggak bisa napas, sampai mau pingsan, mau mati. Dipanggil, di riwayat Tabarani. Dipanggil Nabi SAW. Akhirnya Nabi SAW katakan, muntahir. Kata si keluarganya, Bismillahirrahmanirrahim, suruh muntah jadi minum Pak. Kata keluarganya, ini keduanya lagi puasa nanti, apa yang dimuntahin? Muntahin. Bener Pak, pas dimuntahin, keluar darah segar, gumpalan darah segar, daging. Karena gila. Jadi zaman Nabi itu kalau mau gila bisa dihukum langsung, keselak. Jadi tiba-tiba kalau bapak lagi ngomongin orang keselak, berarti orang soleh bapak. Ditegur sama Allah Subhanahu Wa Taala. Gibah yang keluar itu kata Nabi SAW, mereka berdua ini berpuasa daripada apa yang halal, tapi tidak berpuasa daripada apa yang haram. Berpuasa daripada yang halal, makan minum tadinya halal, mereka puasa. Tapi gibah haram, karena nggak puasa. Jadi kata Nabi, jadi gara-gara akhlaknya buruk, puasanya jadi halal, jadi nggak betul. Asbab karena akhlak. Jadi gara-gara akhlak buruk, ibadah kita hancur. Nabi pernah ditanya, Nabi haji mabrur itu apa? Pernah dengar di sini? Nabi pernah ditanya, haji mabrur itu apa? Tanda-tanda orang haji mabrur itu apa? Orang haji kan? Nabi nggak bilang, oh yang nanti pakai baju putih. Oh nggak mesti aja nggak pakai baju putih. Nah saya kadang-kadang dipanggil haji, amin aja kan, kalau tukang rakit. Tapi haji mabrur apa kata Nabi? In'amullah, suka ngasih makan. Coba itu, haji mabrur itu suka ngasih makan, jadi dermawan. Pulang haji makin dermawan. Wa ifsya'us salam, suka ngasih salam, ramah sama orang, humble. Pulang haji itu tanda-tanda mabrurnya justru di akhlak. Coba itu. Jadi kita motivasi akhlak kita adalah agar ibadah kita, iman kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kira-kira jelas Pak? Jelas kira-kira? Ini motivasi untuk akhlak. Kita nggak bakal bisa berakhlak kalau motivasi kita keliru.
dipuji akhlaknya udah paling agung Nabi. Sesungguhnya engkau wahai Nabi betul-betul di atas akhlak yang agung. Jadi untuk mengetahui akhlaknya Nabi sampai ada tabi'in yang nanya ke Siti Aisyah, emang akhlaknya Nabi itu gimana yang paling agung, yang paling agung? Karena khuluqul Quran. Akhlaknya Nabi ya Al-Quran itu. Al-Quran suruh sabar, wasbir ala ma asaba, sabar, Nabi sabar. Al-Quran suruh memaafkan, wa'fu anhum wasfa, innallaha yuhibbul muhsinin, Nabi memaafkan. Al-Quran suruh jangan gibah, wala yaghtab ba'dukum ba'dha, Nabi enggak pernah gibah. Ini maksudnya. Jadi maksud akhlak Nabi Al-Quran yang ada dalam Al-Quran itulah. Nah, maka kita ini sedikit banyak. Ini mukadimah kedua, baru mukadimah kedua, belum isi, baru kedua skripsi saya. Ini makanya kita ingat dari pembenaran akhlaknya Nabi, gimana akhlaknya Nabi. Ini yang kedua tadi. Setelah motivasinya benar dalam akhlak, jangan ngajarin akhlak dengan motivasi yang salah. Nah, jangan sholatnya nggak benar, kita lihat sama Pak Haji. Ini udah salah ini. Sholatnya benar, dia tidak dimarahin. Berarti mananya untuk makhluk. Nanti kalau nggak dilihatin orang, sholatnya benar. Kan salah, semuanya salah. Hati-hati nanti bapak marah. Bapak marah dong, Allah nggak pernah marah. Hanya dicakut-cakutin, nanti ada polisi. Nggak ada polisi, tetap aja pakai helm. Jadi maksudnya motivasi akhlak yang keliru itu tetap akan keliru akhlak. Nah, Nabi SAW itu di antara akhlak baginda Nabi SAW adalah pemaaf. Suatu ketika ada seorang sahabat Nabi namanya Zaid bin Sa'nah radhiyallahu anhu. Sayyidina Zaid bin Sa'nah ini mantan pendeta Yahudi. Mantan pendeta Yahudi masuk Islam. Jadi kata Sayyidina Zaid, saya membaca dalam kitab suci atau kitab-kitab terdahulu, itu saya baca bahwa Nabi akhir zaman itu memiliki kriteria, memiliki ciri-ciri, memiliki sifat yang saya harus tes, yaitu yasbiqu hilmuhu ghadabah atau jahlah. Sifat pemaafnya mengalahkan sifat pemarahnya. Dan apabila semakin disakiti, semakin dia berbuat baik. Itu ciri Nabi. Berapa? Jadi jangan bermimpi jadi Nabi. Bapak nggak usah Pak. Ntar jadi Mahdi, jadi Imam Mahdi, ntar naik dikit jadi Jibril, jadi Nabi lagi, jadi Allah lagi. Jadi Nabi itu berhak. Nabi itu semakin dibuat buruk, semakin baik. Ini cirinya kata Sayyidina Zaid bin Sa'nah. Akhirnya kata Zaid bin Sa'nah, pas saya beli dagang transaksi sama Nabi. Nabi SAW jualan, saya pesan korma dari Nabi. Pesan apa? Korma. Saya kasih duitnya duluan. Yang cerita itu saya kasih sendiri. Saya kasih sendiri, pengen ngetes. Jadi akhlak yang itu harus dites. Ada ujiannya, berat tapi ya. Dites, dikasih duit, kormanya nanti. Rasul, saya mau beli kurma, tapi kurmanya nanti aja. Ini saya kasih duitnya dulu. Kurang lebih dalam 1 minggu, mungkin 2 minggu ditentukan waktunya. Sayyidina Zaid ini sengaja Pak. Sebelum waktu yang ditetapkan, 2-3 hari sebelum waktu ditetapkan, dia datang ke Nabi. Tiba-tiba datang Nabi bersama Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Tiba-tiba datang kepada Nabi, nggak pakai salam, nggak pakai basa-basi, langsung narik jubahnya Nabi SAW dari belakang. Nabi kecekek sampai lehernya yang putih. Nabi itu lehernya putih, jiludnya karena masih min fiddah. Nabi itu lehernya putih, cemerlang seperti cemerlangnya perak. Itu sampai merah, ditarik. Ngomongnya dengan wajah yang marah, langsung ini mainnya tes. Kata saya, ini kamu ini memang ya keturunan Bani Abdul Muthalib, Bani Hashim. Keturunan orang-orang Quraisy itu memang senantiasa lama bayar utangnya, utang korma. Karena itu udah, kormanya belum. Oh, orang Quraisy emang begini ya. Sudahnya narik, yang kedua mukanya yang asam, nagihnya, yang ketiga ngomongnya bawa keluarga. Kira-kira gimana Pak? Kalau Bapak dites aja malam ini kayak gitu. Gak kuat
sama saya. Ngomongnya tentang keluarga, kita biasanya, ya kalau saya dicaci sih gak apa-apa, tapi keluarga saya dibawa-bawa. Padahal emang kita marah karena diinginkan. Terus akhirnya dia pengen, saya ini pengen tahu, oh Sayyidina Umar di sampingnya gak tahan. Nabi, ini orang, kayak gitu sama Nabi. Nabi segini ya, saya tebas orang kepalanya. Saya tebas kalian kepalanya, orang ngomong macam-macam tentang Nabi, udah ngomongin keluarga lagi. Kata Nabi SAW, kata Nabi, ya Allah, la nahtaju ila hada, laisa hada nahtaju minka, bukan ini yang kami butuhkan dari kamu, ancam langsung dibunuh-bunuh aja pun. Nabi malah ngebelain, bukan ini yang kita perluin, yang diperlukan kamu nasihati saya biar bayar utangnya tepat waktu. Kamu nasihati dia biar nagihnya baik-baik. Itu yang kita perlu terima. Coba ya Pak. Malah membela, Umar dimarahin gara-gara mau. Akhirnya kata Nabi, ente cari di mana namanya di kebun, cari kurmanya, kemudian tambah dengan 20 gantang, 20 sor daripada gandum. Loh, utangnya kok ditambah tadi? Iya. Karena 20 sonya itu karena ente sudah berkata kasar kepada dia. Allah, kayak apa? Ini udahnya dimaafin, dia berbuat baik. Allah, itu fakir biasa. Pasti dibalas dengan yang lebih bagus. Akhirnya tadinya saya Umar mau marah-marah nih, mendem nih, kurang ajar ini si Zaid ini. Nanti awas tidak ada Nabi, iya ada Nabi. Akhirnya setelah keluar rumah, Zaid ngajak ngobrol sini gini maksudnya ini omongan bukan sesama kita, ini sesama kita harus Sayyidina. Ini saya ini dulu sudah baca kitab terdahulu bahwa Nabi di akhir zaman itu semakin diberbuat buruk, semakinlah berbuat baik. Maka saya lagi ngetes, oh gitu, kenapa nggak ngomong dulu? Maksudnya kan bisa kok misalnya, itu tambah dari saya, itu nggak dari ya. Jadi maksudnya Nabi SAW itu udah teruji sekali. Terus kemudian Nabi SAW itu yang kita luar biasa. Ada sahabat Nabi itu namanya Tolha bin Utsman atau Utsman bin Tolha, antara dua. Al-Hajjami. Utsman bin Tolha ini Pak, atau Tolha bin Utsman, nggak tahu lah, pada satu perawi juga bingung. Jadi bukan saya bingung, perawinya juga bingung. Tolha bin Utsman atau Utsman bin Tolha gitu kan, namanya lupa ya. Dalam hadisnya itu begitu. Itu dulu Nabi waktu di Mekah, dulu Nabi SAW masuk ke Ka'bah, pengen ibadah, pengen sholat. Waktu masih di Mekah, Nabi masih dalam keadaan di bawah ya, terhinakan di Mekah kan. Nabi masuk ke dalam Mekah. Pintu Mekah itu Pak tinggi, dan itu sudah dari dulu di zaman jahiliyah sengaja setelah dibongkar oleh orang-orang Quraisy, kemudian dibangun lagi karena kena banjir. Terus kemudian ditinggiin. Tujuannya orang Quraisy itu sampai sekarang kan Pak, kalau Bapak ke Mekah, semoga Allah SWT memudahkan kita semua umrah haji. Kalau kita ke Mekah, itu pintu Ka'bahnya kan sampai begini nih Pak. Dan sengaja orang Quraisy itu tinggiin, biar nggak sembarang orang bisa masuk ke Ka'bah. Ini politisasi, monopoli orang Quraisy, biar yang bisa masuk Ka'bah itu hanya orang yang mereka izinkan. Nah itu maksudnya. Jadi Nabi udah naik tangga, udah masuk Ka'bah, tinggi Pak, tinggi, masuk di dalam Ka'bah. Kebetulan ada yang jaga namanya Tolha bin Utsman. Di dalam Ka'bah itu dia yang megang gembok Ka'bah, kuncinya. Marganya sukunya Al-Hajjami, sampai sekarang yang megang itu keturunannya. Jadi ketika itu ketika melihat Nabi lagi sholat Ka'bah, dijorokin Pak, keluar. Itu dari Ka'bah ke atas sampai ke bawah, sakit bukannya, dijorokin lagi ibadah. Allah, ketika Muhammad ngapain kamu kesini? Didorong, karena dia dalam kondisi terhinakan di Mekah ketika itu. Jadi kata Rasul, Tolha, kamu ingat kata-kata saya. Suatu saat layak yaumun, akan datang satu hari di mana kunci itu ada di tangan saya nanti. Kunci Ka'bah akan ada
Liyudhhirahu 'ala dini kulli. Itu udah jadi Allah, akan Allah menangkan Nabi itu. Agama Islam ini pasti menang kalau benar-benar memegang agamanya. Jadi Nabi datang, jadi kata Tolha, kamu ngomong aja begitu lebih kurang. Kalau seandainya hari itu datang, tentu ini akan Mekah ini akan jadi hina, Ka'bah ini akan jadi hina kalau kamu yang menang. Jadi maksudnya mustahil ya, jadi dengan kondisi seperti ini, nggak punya kekayaan, pengikutnya hamba-hamba sahaya, kemudian nggak punya militer, asbab-asbab duniawi nggak ada. Gimana mau menguasai Ka'bah? Sedangkan orang-orang Quraisy dengan kekuatannya, dengan hartanya, dengan pasukannya macam-macam. Jadi kata orang nggak mungkin. Tapi ketika Fathu Makkah pada tahun ke-8 Hijriah, ketika terbukanya kota Mekah, takluknya kota suci Mekah, Nabi datang dengan pasukan beliau dengan keadaan yang tidak ada. Ini hari kemenangan. Gini Pak ya, saya contohkan. Misalnya Bapak jangan-jangan, ini contoh aja. Misalnya Bapak diusir oleh kampung, pernah ngusir Bapak atau keluarga. Ketika Bapak udah kaya-kaya, udah sukses, punya jabatan, Bapak balik. Baliknya tuh pakai memperlihatkan kemegahan atau justru memperlihatkan pakaian sederhana. Oh pasti saya lihat dulu ya, nolak gua. Nah kita lebih galak kita nih kadang-kadang. Ada begitunya tapi lebih enggak. Datang ke Mekah pakai keledai. Pas Fathu Mekah itu belajar untuk tidak sombong. Padahal ini pantas, kalau sombong tuh pantas gitu loh. Karena kan dulunya dihina, dicaci, diusir, macam-macam, dibunuh malah. Jadi kalau Nabi datang dengan agak sedikit wah itu kayaknya pantas. Tapi enggak. Ketika Fathu Mekah Nabi naik keledai dengan pakaian yang lusuh, harganya cuma 4 dirham, kurang lebih 320.000 sak dari atas ke bawah, sama sendal-sendalnya semua, kurang lebih. Harganya cuma 300.000 dari atas ke bawah semuanya, pakaiannya murah ketika itu. Nabi dengan keadaan menunggu sampai pada akhirnya, nah orang-orang Mekah itu udah takut. Nabi minta, mana kunci Ka'bah? Ini setelah berapa belas tahun ini? Kan Nabi diusir setelah 10 tahunan. Kata Nabi, mana kunci Ka'bah? Mau nggak mau ini si Tolha bin Utsman tadi kan udah lemah, nggak punya berdaya. Rasul bersama 10.000 pasukan. Takut semuanya, nggak ada yang berani sama baginda, sama Nabi. Abu Sufyan yang udah masuk Islam juga, gimana coba? Pimpinan Quraisy. Jadi udah nggak bisa ngomong. Akhirnya malu ngasih kunci Ka'bah dalam keadaan hina. Nabi megang kunci Ka'bah. Tolha, lihat apa yang saya sampaikan dulu. Suatu saat akan datang suatu hari di mana saya megang kunci ini. Fa'uti man asya, aku akan memberikan kepada siapa yang aku mau, terserah saya. Maka Tolha, saya titipkan kunci Ka'bah kepada kamu lagi. Khalidah alidah ila qiyamis saah. Kamu yang pegang sampai hari kiamat. Keturunannya juga nanti maksudnya yang pegang sampai sekarang. Yang pegang itu Al-Hajjami sampai sekarang. Karena Nabi itu hatinya Nabi. Gimana nggak nangis kalau ketika itu Pak? Ya Allah, dulu saya dorong sampai jatuh, menghinakan, mencerca. Sekarang Nabi justru menghadiahkan kunci ini kepada saya lagi. Allah, gimana musuh-musuh nggak terenyuh Pak? Ini dengan akhlak yang seperti ini, Allah Akbar. Ini yang ingin kita wujudkan. Oh maaf, maka malam hari ini yang punya dendam, yang punya permusuhan, yang punya kedengkian, kalau memang cinta kita benar kepada baginda, silakan maafkan. Bukan karena siapa Allah. Kalau perlu buat baik, Allah. Kata Nabi, kan Allah Subhanahu wa taala bilang begini. Kata Allah, "Faman 'afa wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha." Dalam agama kita, Pak, boleh yang namanya membalas. Jangan salah. Agama kita nggak lemah. Kata Allah, ini Allah yang bilang, "Wa jazaa'u sayyi'atin
dua. Dan boleh membalas yang buruk, keburukan dengan keburukan yang sama. Ada orang ngatain kita, monyet lu, balas lagi, monyet lu. Jangan, ibunya monyet itu lebih namanya, kita dosa. Nah, bapaknya monyet, nah ini lebih lagi. Jelas ya? Jadi boleh dalam, dan itu nggak dosa. Karena Allah yang wa man i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma i'tada 'alaikum. Allah yang suruh. Allah bolehkan kita membalas dengan yang sama, tapi harus sama, yang lebih. Kalau lebih kita yang zalim. Ya, jelas ini Pak. Jadi kalau mau balas ketika dizalimi, saking gak kuatnya ya Allah balas dengan yang setimpal. Begitu aja. Gak boleh. Semoga 7 turunan. Gak kawin-kawin. Gimana punya keturunan kalau gak kawin-kawin? Doanya aja salah. Ini contoh aja ya. Jadi ketika Allah memperbolehkan untuk kita membalas dengan yang sama, tapi Allah nggak berhenti dari sana. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang memaafkan dan berbuat baik kepada yang menjahati. Ini ajaran Islam. Yang memaafkan enggak cukup, udah lupain, enggak, berbuat baik wa aslah. Allah. Ini ajaran Allah nih. Ini yang hilang dalam diri kita ini. Termasuk saya. Jadi kita kadang-kadang di gas doang motor sampai kesel udah mulai macam-macam, semua kecelakaan, semua padahal cuma gitu-gitu doang, kesel. Tapi balasannya kita pengen yang lebih daripada itu. Nggak boleh. Justru kalau Allah faman 'afa wa aslaha, orang yang memaafkan dan berbuat baik kepada yang menzaliminya, maka kata fa'ajruhu 'ala Allah, balasannya udah nggak terukur. Allah yang langsung balas. Dalam banyak orang ini bentuk balasan Allah apa? Masuk surga tanpa hisab. Nggak pakai hitung. Kita kalau mau pakai amal masuk surga berat. Bapak mau kerja, Bapak mau nggak kerja tapi digaji, nggak dagang tapi dapat untung mau? Jujur aja Pak, nggak usah murah susah banget Bapak ini kan. Sifat Nabi kan jujur. Bapak mau nggak kerja dapat gaji? Mau nggak dagang dapat untung? Itu sabar. Sabar itu nggak ada perbuatannya. Coba Bapak, ini kan logikanya. Sabar itu nggak ngapa-ngapain sebenarnya. Bapak nggak perlu ngapa-ngapain, nggak perlu ngebalas, nggak perlu ini. Sabar aja. Tapi kata Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang sabar justru gajinya nggak ada hitungannya. Coba Bu. Orang sabar nggak ada hitungannya gajinya. Padahal sabar ngapain sih? Kalau sholat capek. Kalau zikir baru juga 33 jadi 27. Karena sisanya kan untuk tidur. Kalau baca Quran baru juga selembar udah tiap-tiap. Tapi sabar apa ngapain Pak sabar? Tidurnya Bapak. Kesel banget tidurnya wudhu tidur. Dan apa sabar? Nggak tahu ngapain. Oh, siap sabar. Dan saya kan bingung ini. Siap sabar Bu? Siap. Gak usah pakai status di WhatsApp. Sabar itu nggak boleh bilang-bilang. Ada sudah sabar Bu. Itu nggak sabar itu. Salah ya. Sabar tapi bikin status di WhatsApp, di Facebook, di Instagram semua dicurhatin. Itu curhat kepada makhluk nggak sabar ya. Kalau sabar itu innalillahi. Jadi kata Allah, yang memaafkan dan berbuat baik kepada yang menzaliminya, itu pahalanya langsung Allah yang ngatur, yang kasih. Dalam riwayat Bukhari, ketika nanti dikumpulkan seluruh makhluk saat ketika hari hisab, maka akan dipanggil mana orang-orang yang pahalanya ditanggung langsung oleh Allah. Bangkit, maksudnya orang yang berbuat baik kepada orang yang menzaliminya. Bangkit, masuk surga tanpa hisab, nggak pakai hitung. Ini kita mau nih, masuk surga nggak pakai dihitung, Pak. Di audit itu nggak enak. Walaupun udah jujur, tapi di audit rasa-rasanya nggak enak. Gimana besok kita per detik, per langkah, per kejapan mata dihitung semua? Hisab itu berat. Walaupun yang diminta hasilnya hisaban yasiro, hisab yang mudah, perhitungan amal yang mudah, tapi semudah-mudahnya hisab, bukan hisab ini, makanya hisab wal jamaah. Bukan, semudah-mudahnya perhitungan amal itu sekejap mata, kejapan mata itu.
Kata Rasulullah, "Lau hasabani Allahu ana wa ibn Maryam ala hadhihi la halakna." Seandainya Allah menghitung amal saya dan Nabi Isa dengan hitungan amal ini, gerakan jari aja, kami akan hancur, binasa. Karena susah, Pak. Riyanya ada. Kalau berbuat dosa, yakin diterima Allah, yakin dicatat. Tapi berbuat amal soleh, nggak yakin, ayo gimana? Kalau berbuat soleh kita, jangan-jangan ada riaknya, jangan-jangan adabnya kurang, jangan-jangan ada yang haram sehingga ditolak doanya. Banyak prosesnya untuk menerima amal yang baik. Tapi kalau berbuat maksiat, yakin ditulis, nggak ada amal maksiat riak, nggak perlu ikhlas nih. Kalau berbuat dosa itu nggak perlu ikhlas, pasti dicatat. Jadi maknanya kita ingin bagaimana agar kita satu cara yang mudah, walaupun berat dalam kehidupan sehari-hari, yang paling mudah untuk kita masuk surga tanpa hisab, tanpa perhitungan amal, maafin, berbuat baik sama yang berbuat zalim. Bisa apa itu? Kalau ada jalan-jalan ya, insya Allah ini beratnya. Di mana amalnya? Dia gitu. Ini satu akhlak Nabi, memaafkan. Akhlak yang kedua banyak akhlaknya, tapi kita bahas di jalan sampai jam 12 kan? Bisa doyan. Jadi yang kedua yang saya ingin tekankan dalam majelis ini adalah akhlak Nabi, adalah tawadhu. Kita bisa maafin tadi kalau mau motivasinya sudah Pak ya. Bapak terserah sekarang, saya sudah serahkan ke Bapak Ibu. Mau maafin mau enggak terserah Bapak Ibu. Mau ngamalin mau enggak terserah, saya sudah sampaikan. Kalau hal lalu washat bahasa. Yang kedua itu tawadhu, rendah hati. Dan ini adalah salah satu akar akhlak. Kita bisa sopan, kita bisa santun sama orang kalau punya sifat tawadhu, rendah hati. Begini Pak ya, mungkin Bapak bisa sopan santun ke saya karena saya bicara malam ini. Coba kalau saya lagi ketemu di toko, sama-sama di toko misalnya, mungkin nggak kenal, Bapak nggak kenal sama saya nggak kenal sama Bapak. Mungkin nggak seperti itu penghormatan kita. Saya juga sama, karena kita kenal, oh Bapak ini ketua DKM, oh Bapak. Karena kenal, tahu, kita merasa beliau lebih hebat, beliau lebih tinggi, beliau lebih mulia, sehingga kita bisa beradab, bisa sopan santun. Tapi kalau perasaan itu namanya tawadhu. Tawadhu itu adalah merasa orang lain lebih baik dari kita. Siapapun orangnya, sekali lagi, siapapun orangnya, Muslim, non Muslim, yang soleh dan tidak soleh, yang sudah sholat atau belum sholat, semua tidak ada di muka bumi ini tawadhu. Hakikat tawadhu kata Imam Fudail bin Iyad, tawadhu itu merasa tidak ada makhluk di atas muka bumi ini yang lebih buruk dari saya. Bisa? Kata Imam Hasan Al Basri lebih ringan. Minimal kalau ketemu orang, langsung dalam hati itu menganggap orang ini mungkin lebih baik dari saya. Itu minimal. Tawadhu itu menganggap orang lain lebih baik dari begini Pak. Ketika kita punya sifat tawadhu, maka akan lebih mudah bersopan santun. Allah SWT ajarkan ini, kata Allah, la yaskhar qaum, surah An-Nur, la yaskhar qaum min qaum asa ayyakunu khairan minhum. Jangan suatu kaum menganggap rendah, menganggap hina, menganggap sinis kaum lain. Mungkin yang dipandang sinis lebih baik daripada yang memandang sinis. Mungkin yang merendahkan, yang direndahkan lebih baik di sisi Allah daripada yang merendahkan. Kira-kira begitu. Ini tawadhu ini, asa ayyakunu khairan minhum. Ini ajaran Quran. Jadi kalau kita bisa menganggap saya sekarang di atas, tapi nggak boleh merasa saya lebih tinggi daripada bapak-bapak. Nggak boleh. Kalau sudah ada perasaan lebih baik aja, ana khairun minhum, itu sifat iblis ngomong. Kata iblis ketika sujud kepada Adam, apa alasannya? Ana khairun minhum. Saya kan lebih baik daripada Adam. Kalau tadi bilang, kalau tadi bilang, saya dari api, dia dari tanah. Padahal nggak ada yang bilang api lebih mulia daripada tanah. Dia aja sendiri yang bilang lebih mulia kan. Itu iblis salah sebenarnya. Cuman sikap saya
Makanya Syekhuna Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Jufri, beliau bilang kalau ada orang ahli ibadah dengan ibadahnya merasa lebih baik daripada yang bukan, yang belum ibadah, maka ibadahnya ibadah iblis. Kalau ada orang yang berilmu, yang ilmunya membuat dia merasa lebih baik daripada orang yang tidak berilmu, maka ilmunya ilmu iblis. Kalau ada orang yang kaya, yang berharta, yang hartanya lebih merasa dirinya lebih baik daripada yang tidak berharta, itu harta iblis. Jabatan iblis juga. Kita merasa lebih baik daripada OB-OB yang ada di perusahaan kita. Nah, kepada para pelayan-pelayan yang nyapu-nyapu jalan di pinggir jalan, nggak boleh. Jangan-jangan dia udah dapat syafaat Nabi nanti besok dari kiamat. Jangan-jangan itu yang di jalan itu tukang sampah itu sudah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi ketemu ada seorang namanya Sayyidina Salamah bin Aqwa. Salamah bin Aqwa radhiyallahu ta'ala dikatakan beliau ini rajin ke kulit bangunan atau kulit tanah atau kulit batu. Tangannya itu kasar, tapi itu kulit. Tangannya kasar. Ketika tangannya sampai kata ulama sejarah, tangannya Salamah bin Aqwa ini seperti tapal ontak. Kakinya ontak. Keras banget. Kasar sekali. Tapi ketika Nabi SAW berjabatan tangan, pegang tangannya kasar, itu padahal udah diminyak-minyakin gitu. Sama Sayyidina Salamah udah pakai minyak gitu, di ocean, biar agak lembut semua salaman sama Nabi. Sama Nabi dicium tangannya. Kata Nabi, Nabi dilihat di Allah. Ini tangan yang bekerja untuk mencari nafkah yang halal, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi tidak merasa dirinya, saya Nabi, saya lebih muda, saya dicintai Allah. Merasa itu Nabi manggil muridnya apa Pak? Murid, santri, atau sahabat? Sahabat. Nabi bilang antum ashabi, kalian itu sahabat. Nabi nggak bilang kalian itu murid-murid saya, kalian jamaah saya. Yang Nabi bilang. Dan ini kata-kata sahabat ini, kan? Ini masih dipakai di zaman Tabi'in, itu masih dipakai. Imam Syafi'i itu, Habib Tabi'in Imam. Imam Syafi'i itu murid-muridnya, Imam Qofal, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Al-Muzani. Murid-muridnya nggak disebut murid-murid Syafi'i, tulab Syafi'i, ashab Syafi'i, sahabat-sahabat Imam Syafi'i. Jadi ulama dulu itu menganggap muridnya sahabat, ikuti Rasul. Jalannya sahabat kita. Bukan berarti ketika kita mengajar, ketika kita apalah macam-macam dimuliakan, terus kemudian kita melaksanakan ada musuh. Ini penting. Kita nggak bakal bisa sopan kepada orang yang kita pandang rendah. Misalnya kita punya pembantu, lu udah bawa gaji, lu udah bawa kasih makan, kita nggak bakal bisa sopan sama pembantu kita kalau kita merasa diri kita lebih baik daripada pembantu. Nabi SAW karena dirinya punya sifat tawadhu, nggak pernah merasa dirinya lebih hebat daripada orang lain walaupun itu hakikatnya. Kepada pembantunya Anas bin Malik, kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala, khadamtu Rasulullah ashra sinin. Saya sudah khidmat melayan Rasul 10 tahun dari umur 5 tahun. Melayan Nabi, jadi santri dalam kalau bahasa orang Jawa. Ini nginepnya apa? Kadang-kadang ke rumah kiai, di dalam rumah kiai kadang-kadang. Ya Rasulullah SAW itu Sayyidina Anas. Tapi selama 10 tahun Nabi nggak pernah menahaniqat, nggak pernah bentak saya, nggak pernah bilang kepada sesuatu yang saya lakukan, kenapa bikin kayak gini? Kalau saya nggak berbuat sesuatu, Nabi nggak pernah bilang kenapa nggak lakukan kayak gini. Oh, sama pembantu. Nabi nggak pernah bilang. Yang Nabi bilang, ya Bunaya, sini nak, panggilnya nak, jadi anak angkat. Anak gimana gitu? Nggak bilang sini. Kadang-kadang Nabi itu makan bersama Sayyidina Anas. Pembantunya apa? Coba kira-kira. Bos, manajer, ataupun juga ya CEO, apalah bahasanya, pimpinan, makan satu nampan sama OB, satu nampan sama karyawan-karyawan rendahannya. Pernah? Nabi SAW begitu. Sampai kata Sayyidina Anas, dulu saya nggak suka labu kuning, labu duba. Tapi saat ketika saya makan bersama Nabi, berarti makan bersama Nabi. Nabi melihat labu itu diambilin, nyari labu lagi dimakan. Sejak saat itu saya suka dengan labu. Jadi mana
saja Nabi itu makan bersama orang-orang rendah hati. Kenapa? Karena punya sifat tawadhu, rendah hati. Nabi SAW idza tafata ma'an. Kalau Nabi itu kalau nengok Pak, nggak begini. Kalau beliau nengok, dia semua badan. Wahai Rasul, semua badan. Ngadepnya. Jadi kalau dipanggil Rasul, oi, nggak gitu nggak kepalanya doang, semua badannya. Dan kalau seandainya ada orang yang lagi berbisik dengan beliau, ada hajat, ada keperluan, beliau mendekat. Biasanya minta maaf. Kadang-kadang ada sebagian orang yang mulutnya kurang wangi, maksudnya agak bau, tapi Nabi SAW tetap tabah, sabar dengan bau mulut orang-orang yang biasa. Nabi dekat. Sampai orang yang tadi itu menjauh dulu, baru Nabi menjauh. Ini akhlak. Ini yang coba bisa nggak kira-kira kita begini? Ini akhlak yang kecil-kecil aja dulu. Kalau ada orang salam di WhatsApp, balas. Susah bener. Dibaca doang, cetera kuning, biru, udah. Nanya misalnya, kita kadang-kadang Allahu Akbar, bisa berakhlak kalau kepada orang yang kita ada keperluan, yang kita harapkan kebaikannya. Mudah berakhlak kepada bos, mudah berakhlak kepada pejabat, mudah berakhlak kepada guru, mungkin mudah berakhlak. Tapi kepada yang kita mungkin gak kenal, ataupun juga orang yang lebih rendah daripada kita dalam pandangan kita, susah. Kadang sebahagian bahkan Ustaz, kalau di WhatsApp itu baca doang, sakit hati kita. Tapi kalau misalnya donatur yang salam, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, karena donatur. Ini yang perlu kita berantas ini, kesombongan dalam hati kita, merasa diri kita apa. Nabi SAW bukan jawab salam doang, jawab salam punya wajib. Karena Rasulullah SAW bada'ahum bisalam. Nabi senantiasa lebih dulu nyalamin. Kalau inalatia, kalau beliau bertemu dengan seorang sahabat, duluan Nabi yang ngasih salam, Assalamualaikum. Nabi, sahabat baru mau salam, Nabi udah salam duluan. Kadang-kadang kita, maksud saya, lihat orang lalu, kita orang kenal, mungkin sama murid mungkin sama teman, mungkin sama tetangga. Ketika berpapasan, melengos saja. Apa yang kita bilang? Sombong banget. Padahal kita juga sombong, karena kita juga nggak salah. Nah, kadang-kadang kita nyalain orang aja, akhlaknya buruk, sombong, nggak pernah negur. Antum pernah negur nggak? Itu masalahnya. Nabi SAW mendahului para sahabat untuk salam. Assalamualaikum. Sebelum sahabat baru mau salam, Nabi udah salam duluan. Nggak nunggu disalamin, ya. Nggak nunggu ditegur duluan. Sehat? Masya Allah. Sampai ini Nabi. Jadi Nabi itu kalau berjabatan tangan, orang yang majuin tangannya dengan tangannya, maka Nabi akan jabatan tangan sampai orang yang mengajak jabatan tangan melepaskan duluan. Lepas, jangan langsung dilepas, tapi tunggu dia yang melepas dulu baru dilepas. Luar biasa. Nabi itu kalau majelis seperti ini, itu setiap satu orang itu dilihat mukanya, sampai setiap semua yang hadir di majelis Nabi itu merasa orang yang paling dicintai oleh Nabi. Merasa, saya mau diperhatiin Nabi terus ya. Padahal nggak cuma dia doang, cuma kepedeannya terlalu. Karena terlalu Nabi itu perhatian sekali dengan orang satu-satu. Wow, ini Nabi. Ini muncul sifat ini dari mana? Kita nggak bakal bisa sopan santun kayak gini kalau nggak ada tawadhu. Nganggap mungkin jangan-jangan bapak itu udah surga. Nih habis doa, pas imam doa, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, kabur. Allah, kita kan nggak tahu doa siapa yang diijabah. Jangan-jangan ini imam doanya udah nembus ke aras. Tapi karena kita merasa diri kita udah nggak butuh doa, diri kita udah bisa doa sendiri, atau kita udah dijamin dengan surga mungkin, sehingga kita merasa lebih baik. Akhirnya nggak ada akhlak. Jelas nggak kira-kira ini? Berawal akhlak itu berawal akarnya itu dari tawadhu, merasa orang lain lebih. Makanya ini yang diajarkan oleh kita
kita punya guru Syekhuna Nuruddin, anak saya punya guru. Beliau betul-betul dengan siapa saja menganggap orang lain lebih baik dari kita. Selalu begitu. Jangan-jangan dia udah masuk surga terpisah nanti. Jangan-jangan dia nanti yang megang tangan kita nyelamatin dari neraka. Kita nggak tahu. Nah, maka kalau seperti ini, akhlak kita, pandangan kita kepada orang mudah dalam apa? Nabi itu kata Sayyidatuna Aisyah nggak pernah nyelonjorin kaki depan para sahabat. Makanya, jangan masa sini, sini ngapain lagi? Bukan itu bukan. Tapi ini adabnya. Maksudnya kita kenapa Nabi kok sekedar nyelonjor aja pun nggak sampai hati itu kenapa? Dan ini diamalkan oleh Syekhuna tadi Ustaz Isa. Syekhuna Syekh Nuruddin saya punya kiai itu duduknya iftiros, tawarruk, kalau lah sila kakinya nggak kelihatan sama tamu. Pasti begitu, nggak pernah. Hampir saya berapa belas tahun bersama beliau nggak pernah melihat beliau selonjoran depan orang, nggak pernah. Ini dari mana akhlak yang kayak gini, Pak? Karena merasa jangan-jangan yang di depan saya ini ahli surga. Jangan-jangan yang di depan saya ini yang akan menyelamatkan saya besok dari kiamat. Itu pandangannya. Baru bisa berada. Kira-kira benar apa ini? Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya sudah jam 9 lebih karena Bapak sudah lapar. Mungkin gitu ya. Maksudnya bergayung ya kan. Ada semuanya di kota. Berarti kan lapar ya. Mungkin tanda yang paling kuat ini kan. Itu begitu lebih berat. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala perbaiki akhlak kita kepada Allah, akhlak kita kepada keluarga, akhlak kita kepada tetangga, akhlak kita kepada diri kita sendiri, akhlak kita kepada siapa saja umat manusia, umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekalian Pak, Masya Allah. Enggak dalam schedule. Sebelum kita doa, saya ingin sama-sama Bapak, Ibu, kita doa itu lagi ngobrol sama Allah. Maka tunjukkan akhlak kepada Allah. Betul-betul merasa nggak punya apa-apa, nggak punya saudara, siapa-siapa, kecuali Allah. Jadi dalam doa itu semakin merasa miskin semakin bagus. Allah wa'ahu ya. Merasa nggak punya apa. Jadi kita ingin ada adab akhlak angkat tangannya, nanti kan? Seperti pengemis. Jadi kalau kita doa kita amin, amin. Ini ada. Kita pun kalau ada pengemisnya cuma begitu doang, minta, nggak perlu kita kasih. Karena nggak ada adabnya ini akhlak pengemis udahnya minta, nggak sopan lagi. Nah kita ingin kepada Allah Subhanahu Wa Taala wujudkan sifat yang seperti ini. Ada sifat akhlak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun sebelum kita berdoa, ingin sama-sama kita bersolawat. Semoga dengan sholawat kita, nama-nama kita disebut oleh Nabi, di depan Nabi, dikenal oleh Rasul. Dengan sholawat kita senantiasa diingat dan diberi syafaat oleh Rasulullah SAW. Yang dengan sholawat kita, Nabi janjikan akan diampuni dosa kita. Allah akan bersalawat kepada kita 10 kali lebih banyak daripada sholawat kita. Allah Subhanahu Wa Taala akan lunasi hutang-hutang kita dengan sholawat yang kita lakukan. Allah akan ijabah doa-doa kita, dan juga dalam sholawat kita layak untuk berjumpa dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam surganya. Saya minta untuk berjamaah sholawat yang kita hadirkan betul-betul khusyuk dengan kerinduan, dengan istiqomah menghadirkan baginda seolah-olah Rasulullah SAW yang ada di depan kita. Ya walaupun kita tidak layak dengan dosa kita, dengan maksiat yang kita lakukan, dengan kekurangan-kekurangan yang kita perbuat, tapi kita ingin sedikit sebanyak agar hati kita senantiasa tersambung dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Nabi, salam
Ya Nabi terima kasih ya Rasul. Terima kasih. Terima kasih karena bersedia melupakan dalam Tuhan. Terima kasih karena bersedia melupakan selalu suka. Terima kasih. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun, fawqa nuri, anta iksirun ghali, anta misbahus suduri. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam Tundukkan pandangan kita, angkat tangan kita, terus kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana. Lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li wajhikal karim wa bi سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وتهنن وتفضل وتكرم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه على خلقك ونفسك وزدت عرشك وبلاد كلمة. الصلاة والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. الصلاة والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. الصلاة والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ربنا ظلمنا أنفسنا. Ya Allah, kami ini zalim ya Allah. Kami banyak berbuat dosa ya Allah. Maksiat kami membunuh ya Allah. Wahai Allah yang Maha Mengampuni, wahai Allah yang melihat ketika kami bermaksiat, wahai Allah yang tidak pernah melupakan dosa-dosa kami, walau dengan dosa kami ini zalim ya Allah. Wa illa taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jika Engkau tidak berkenan untuk mengasihani kami, jika Engkau tidak berkenan untuk mengampuni kami ya Allah, pasti kami binasa ya Allah, pasti kami rugi ya Allah, pasti kami kecewa ya Allah. La ilaha illa ya Allah, kami tidak memiliki siapapun selain Engkau ya Allah. Tidak memiliki sandaran kecuali dirimu, tidak memiliki tempat meminta kecuali Engkau ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka, maha suci Engkau daripada kedua-duanya, maha suci Engkau daripada kezaliman. Engkau tidak pernah zalim, Engkau tidak pernah salah dalam menentukan takdir. Inni kuntu minadh dhalimin.
Jika ada sesuatu hal yang keliru dalam hidup kami, pasti karena dosa kami sendiri, ya Allah. Pasti karena kami yang zalim, ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana Allahumma ighfir lana wa min dhunubina, ya Allah. Ampunanmu lebih luas daripada dosa-dosa kami. Wa rahmatuka arja dari amalika. Kasih sayangmu lebih kami harapkan daripada amal-amal kami sendiri, ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna. Ampuni dosa kami, ya Allah. Ampuni dosa aku kami, ya Allah. Ampuni dosa mereka, ya Allah. Faman ahyaita minhum fasahih jasadakum. Yang masih hidup, para Allah kami sehatkan badannya, ya Allah. Lapangkan rezekinya, ya Allah. Mudahkan urusan. Wa man tawafaitahu, yang kau sudah wafatkan, ya Allah. Mawasi' kubur, lapangkan kuburnya, ya Allah. Ighfir ampuni dosanya. Tidak jadikan surga sebagai tempat terakhirnya. Ya Allah, sebagaimana mereka membahagiakan kami di dunia, ya Allah, bahagiakan mereka juga, ya Allah. Sebagaimana mereka sudah susah-susah di dunia, ya Allah, mudahkan mereka, ya Allah. Warhamhum kama rabbawna shighara. Sebagaimana mereka memenuhi kebutuhan kami, ya Allah, penuhi kebutuhan yang biasa. Ij'alna barina lahum fid dunya. Jadikan kami anak-anak yang berbakti di dunia dan di akhirat. Waghfir li masyayikhina, ampuni guru kami wa asatidatina wa mu'allim. Mereka yang mengenalkan kami kepada Engkau, kepada Rasulullah. Sayangi mereka, balas mereka dengan sebesar-besarnya balasan. Waghfir li azwajina, ampuni istri kami, ya Allah. Ampuni suami kami. Waghfir li auladina, ampuni anak-anak kami, ya Allah. Aslihhum, ya Allah. Solehkan mereka, ya Allah. Tawalla tarbiyatuhum, ya Allah. Engkau urus pendidikan mereka, ya Allah. Kami tidak mampu mendidik mereka, ya Allah. Kami tidak menguasai hati mereka, ya Allah. Pilih mereka jadi hamba-hamba yang soleh. Suatu saat kami akan meninggalkan mereka, ya Allah. Idza jaa ajaluna, apabila datang ajal kami, kami titipkan mereka kepada-Mu. Kami titipkan mereka kepada-Mu. Jaga pergaulan, jaga sholat, jaga rezekinya dengan yang halal. Ya Rahman-Rahim. Waghfir li jiranina, ampuni tetangga kami. Waghfir li aqrabina, ampuni keluarga kami. Wa ashabina, para sahabat kami. Wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. La tada' lana wa lahum dhanban illa ghafar. Jangan biarkan ada dosa di malam hari ini mereka Engkau ampuni. Wa la hamman illa faraj. Jangan biarkan ada yang memiliki masalah melainkan Kau selesaikan masalah-masalah. Wala aiban illa satarna. Jangan biarkan ada yang memiliki aib melainkan Kau tutupi aib-aibnya. Wala dhallan illa hadaita. Jangan biarkan ada yang tersesat melainkan Kau berikan hidayah, ya Allah. Wala asiyan illa tubta alaih. Jangan biarkan ada yang ahli maksiat melainkan Kau berikan taubat kepada mereka. Wala ya Allah, wala da'iya illa istajabta. Jangan biarkan ada yang berdoa melainkan Kau ijabah doa-doanya. Wala walada illa rabbaita. Jangan biarkan ada anak-anak di antara kami melainkan Kau didik mereka, ya Allah. Kau jaga mereka, ya Allah. Wala hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa qawaitaha wa yassartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dan juga hajat-hajat kami seluruhnya, ya Allah, dunia akhirat penuhi, ya Allah. Kabulkan, ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma hdina li ahsanil
Imam yang akan